Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, kita mulai aja. Jadi, seperti yang kemarin saya jelaskan mengenai ini ya, apa namanya, pertemuan kita sebelum UTS, mungkin kita hanya masuk masalah basic, aplikasi, dasar teori, dan lain sebagainya. Jadi kemarin pertemuan keempat, kita bahas masalah DEM Engineering, itu ada softwarenya QStudio. Terus kemudian pertemuan kelima ini kita lebih ke hydraulics atau river engineering ya, hydraulics atau river engineering. Jadi ini nanti software yang kita gunakan HECAS. Jadi sebenarnya tujuan mata kuliah ini memperkenalkan dua software utama ini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi beberapa konsultan di Jakarta kalau nanti misalnya ini ya terjun di dunia sana nantinya di pasar kampus. Jadi untuk pekerjaan sipil basah itu kebanyakan kalau di lapangan itu pasti terkait sama Game Studio sama Keras. Jadi output utamanya adalah kalian pernah mencoba di mata kuliah ini. Jadi ketika nanti maksudnya sudah bisa running seperti itu, paham bagaimana maksudnya, bagaimana cara baca aplikasi dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika mungkin pasca kampus ternyata ini ya takdir menentukan kalian di sipil basah dan sebagainya seperti itu, kalian udah paham bagaimana caranya ini, jadi tidak terlalu gagap terkait software-software yang sedang ngetren di luar sana. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke river engineering, kita masuk ke DAS lebih dahulu. Jadi begini, eh, filosofisnya secara singkat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sipil basah, mana sih? Sipil basah ini ya. Karena kalau kita berbicara masalah struktur kan gampang ya. Kalau kita mau ngerancang pasti kita udah menentukan beban mati, beban hidup, beban gempa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara sipil basah ini unpredictable. Jadi misalnya ini apa ya? eh Ya ini kehidupan kita lah di sini di bumi gitu ya, di bumi seperti itu. Terus kita punya atmosfer misalnya, atmosfer langit dan sebagainya. Nah, di atmosfer ini kita berbicara masalah iklim ya, climate change. Climate change, perubahan iklim antara tahun 90-an, tahun 2000-an sampai tahun 2020 sampai sekarang pasti berbeda sekali. Dulu mungkin kita bisa memprediksi hujan berapa lama, kemarau berapa lama. Kalau kalau sekarang mungkin agak susah diprediksi karena climate change, perubahan iklim global seperti itu. Jadi climate change ini akan berpengaruh pada kelembapan, kelembapan, kemudian air hujan, terus apa lagi ya? Iya sinar matahari, semuanya yang berhubungan dengan yang bisa kita lihat di atas sana di langit kayak gitu. Nah, kalau sipil basah ini kita kan bangun yang namanya drainase. Kita bangun drainase, bendungan, embung, apa lagi? Irigasi. Nah, kita itu ini yang ini direncanakan itu berdasarkan yang di atas. Maksudnya ini tentang data-data di atas climate change dan lain sebagainya. Ada juga data-data topografi dan lain sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, jadi kita tidak bisa memprediksi, oh saya pengen bangun drainasenya kecil segini nih. Nggak bisa seperti itu. Kita harus memperhitungkan yang di atasnya terlebih dahulu, air hujan. Hujannya berapa nanti yang turun di sini? Di daerah Yogyakarta, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Papua itu pasti beda-beda hujannya, volumenya itu beda. Apakah daerah ini rawan banjir? Kalau rawan banjir, drainasenya seperti apa harusnya? Bendungannya seperti apa seharusnya? Embungnya seperti apa harusnya? Semuanya perlu data-data yang di atas ini. Climate change, data hujan, data kecepatan angin, apalagi ya, semuanya pokoknya itu perlu diperhatikan. Mungkin beda dengan yang lain kayak mungkin kalau geoteknik mungkin hanya berbicara masalah di soilnya gitu ya. Soilnya kan mungkin itu bisa dites seperti itu. Tapi kalau climate change, data hujan itu setiap 10 tahun itu pasti beda-beda. 10 tahun beda, 10 tahun beda. Nah, kemudian akhirnya kita perlu yang namanya O dan M, Operation and Maintenance. That's why this study program exists gitu kan. Jadi misalnya tahun 2010 dibangun. Nah, 2010 dibangun itu berarti dia pakai data hujannya tahun 90 sampai
Oh sorry, tahun 2000 sampai 2010 minimal. Kan 10 tahun minimal kalau analisis data hujan. Kalau misalnya kita ke sini 2020 misalnya ya, apakah data ini masih relevan? Mungkin sedikit, tapi mungkin kebanyakan enggak karena harusnya kita menganalisis di sini 2020 menggunakan data hujan 2010 sampai 2020. That's why ada kayak redesign O dan M seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kayaknya kapasitas waduknya sudah nggak sesuai dengan analisis hujan yang ada sekarang, perlu diredesign, perlu operation, perlu maintenance dan seterusnya. Jadi filosofi singkatnya seperti itu. That's why kayak gitu. Oke, saya harap ini juga sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya harusnya ya. Udah pernah belum ya menggambar das? Pernah dengar das gak sih? Apa itu das? Apa itu? Ya, Pak. Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Oh, pernah gambar belum? Pernah gambar? Gambar manual secara langsung? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi kayak gini. Oke, ya nanti ini bisa dibaca sendiri lah ya. Tapi ya tak jelasin singkat aja. Daerah aliran sungai atau DAS biasanya itu merupakan unit alam berupa kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa punggung-punggung bukit yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama dan kemudian menyalurkannya ke laut. Jadi kalau kita tidak tahu DAS kita seperti apa, kita nggak bisa menganalisis hujan. Kita nggak bisa, kalau nggak bisa menganalisis hujan, kita nggak bisa mendesain bangunan air, kita nggak bisa mendesain drainase, nggak bisa mendesain bendungan, nggak bisa mendesain irigasi dan seterusnya. Padahal das ini ada yang paling basic. Kita harus menentukan terlebih dahulu daerah mana yang perlu kita aliri. Kan tadi udah dibilang bahwa das di Jogja, das di Jakarta itu beda-beda. Itu kenapa kita perlu menggambar das terlebih dahulu sebelum menganalisis semuanya. Jadi yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita pengen mendesain sesuatu, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tentukan dahulu dasnya apa, lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya kita menganalisis hidrologi sipil basah, kita nggak bisa cuman saya pengen membangun bangunan air di daerah Jakarta. Nah Jakartanya ini kita menganalisisnya itu bukan Jakarta tapi das di Jakarta. Jakarta kan akan luas ya Jakarta itu. Nah itu pasti terbagi dari beberapa das. Nah das ini kadang udah ada alurnya, topografi disusun oleh balai besar wilayah sungai seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin kita bisa menggambarnya secara mandiri, secara manual, kayak gitu. Jadi kalau menganalisis hujan atau pengen mendesain suatu bangunan air, kita menentukan das, bukan lokasi daerahnya. It's okay kalau kita disuruh misalnya, kita akan membangun bendungan di Papua misalnya. Selanjutnya adalah dasnya apa, dasnya di mana, kayak gitu. Nah kayak gini. Jadi ini sebenarnya topografinya kan bergunung-gunung ini ya. Nah topografi bergunung-gunung ini bisa dijadikan sebagai pacuan untuk menggambar das. Jadi tidak ada pedoman khusus atau strict seperti itu. Tapi bisa kita estimasi seperti apa. Jadi apa ya istilahnya? Dibatasi oleh pemisah topografis berupa punggung-punggung bukit. Jadi kayak kolam gitulah. Jadi kalau misalnya dilihat dari samping itu kayak cekungan. Jadi airnya tuh mengalir ke suatu sungai utama. Jadi yang pertama kita perlu perhatikan, kita menentukan terlebih dahulu sungai utamanya apa. Ini sungai utamanya. Nah, habis itu kita gambar dasnya. Gambar dasnya yang penting di inilah bukit-bukit topografinya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, bentuk dasnya itu ada banyak nanti ya bentuk dasnya. Ini cuman jenis-jenisnya aja. Ada yang tipe bentuk bulu burung seperti ini. Jadi ini anak sungainya. Berarti kan ini cuman seperti ini dasnya. Jadi kalau das ini mempunyai debit banjir yang relatif kecil karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungainya terletak di kiri kanan sungai utama berbeda-beda. Jadi karena ini punya banyak anak sungai, gini ya, anak sungai banyak. Jadi kalau ada banjir itu kan menyebar airnya. Jadi relatif debit banjirnya kecil lah, kayak gitu. Kalau ini bentuk radial, sungainya seperti ini, topografi gunung bukit-bukitnya seperti ini. Ini biasanya debit banjirnya terjadi pada titik pertemuan anak-anak sungai meskipun tidak lama. Kemudian apa lagi ya? Ini ada paralel, bentuk paralel seperti ini. Jadi sungai utamanya itu kayak membentuk
huruf Y garpu tala seperti ini. Ini aliran sungai sejajar bersatu di bagian hilir. Jadi dari hulunya ada dua, terus menyatu jadi satu. Nah, biasanya debit banjirnya itu kebanyakan di hilir karena akan menyatu. Misalnya apa ya kira-kira? Ini misalnya Jakarta. Jakarta kan di hilir ya. Jakarta di hilir. Biasanya dapat banjir kiriman itu dari Bogor. Bogor, Depok, gitu-gitu. Ya, mungkin kebanyakan mereka debit banjirnya mungkin nggak se ekstrim Jakarta karena mereka kan di hulu kan. Bogor, Depok, terus siapa lagi ya? Ya intinya Ciliwung di bagian hulu. Itu kan kalau misalnya ada banjir, mereka ngirim banjir kirimannya ke hilir. Hilirnya itu ternyata di ibu kota Jakarta. That's why Jakarta selalu sering atau mungkin setiap tahun pasti banjir. Entah itu apa namanya? eh insentitas insentis apa sih? Intensitasnya itu apakah berapa hari, berapa lama itu tergantung pada eh curah hujan, terus jam jam hujan. Nanti kita juga akan membahas ke arah sana, jam hujan, maksudnya berapa jam hujan tiap hari kayak gitu. Kita bisa memprediksi berapa debit banjir yang ada di sini. Nah, berarti kalau dalam kasus yang apa namanya kecil seperti ini, misalnya Bogor, Depok, Jakarta, itu pasti desain bangunannya beda-beda. Mungkin di Bogor volumenya 100, volume banjir, debit banjir. Depok mungkin 150 misalnya. Nah, kalau kita membuat panduan bangunan air di Bogor sama Depok disamakan sama Jakarta, itu bisa-bisa Jakarta mungkin nggak bisa ini resilience infrastruktur keairannya itu pasti beda. Mungkin di Jakarta lebih dari 250 kali mungkin. Ini apa namanya ya analoginya seperti itu. Nah untuk urutan subdas itu kayak gini. Jadi kita mengurutkannya itu dari subdas yang paling kecil ya. Jadi di das itu kita punya yang namanya subdas-subdas. Jadi kayak misalnya sungai utama ini kan. Jadi kita mungkin di paling ujung kita beri angka 1. Terus menyatu kita beri angka 2. Oh ada subdas lagi kita beri angka 3 dan seterusnya sampai ke sungai utama. Jadi di das itu ada yang namanya subdas-subdas. Jadi das itu punya banyak subdas. Tapi yang jelas di subdas itu pasti harus ada sungainya. Mungkin seperti ini. Jadi tadi bentuk apa tadi? Bulu burung. Kan misalnya seperti ini. Tapi kalau kita pengen gambar subdas yang seperti ini juga bisa. Jadi tergantung pendesainnya sebenarnya. Tergantung kalian pengen mendesain subdas seperti apa. Dan pasti yang jelas ngitung yang ini sama yang ini pasti beda juga ngitungnya. Nah untuk langkah-langkah menentukan daerah sungai atau das itu langkah-langkah seperti ini. Sediakan peta topografi seperti kayak di mana ya? Ya bayangin atlas lah kecilnya seperti itu. Tapi kita kalau misalnya gambar das, peta topografinya skalanya 1/50.000. Dan biasanya kita bisa dapat peta ini di Bako Surtanal atau sekarang itu Big Badan Informasi Geografis. Itu kayaknya beberapa peta tersedia free di websitenya. Atau dapat juga diperoleh dari Dinas Pengairan suatu wilayah. Jadi kalau ada proyek bangunan desain bangunan air pasti yang dibawa oleh desainer pertama kali adalah peta topografi. Kita pengen bangun bendungan di mana, kita pengen bangun irigasi di mana, kita pengen bangun drainase di mana. Baru kita menggambar dasnya. Kemudian tentukan luas das yang diinginkan. Jadi tentukan luas yang diinginkan. Jadi nggak harus strict. Kalau udah ditetapkan ini pakai ini kayak gitu. Jadi yang biasanya ditetapkan oleh balai besar itu ya kayak saran atau oh ini loh udah dianalisis mungkin pakainya seperti ini. Dan kebanyakan mungkin pakai itu. Tapi kalau pengen menggunakan das manual atau eh, apa namanya sesuai keinginan kita juga masalah. Yang penting masih dalam panduan yang diarahkan. Kemudian luas das yang diinginkan maksudnya luas das yang dibutuhkan untuk memenuhi debit air yang sesuai dengan kebutuhan irigasi misalnya. Itu misalnya ya. Kemudian perhatikan sungai utama. Tadi kan kita punya das, kita perhatikan sungai utamanya. Sungai utama adalah sungai besar yang terhubung dengan beberapa anak sungai. Tadi ya, sungai utama banyak anak sungainya. Nah, anak sungainya ini akan membantu mengalirkan air ke sungai utama. Nah, kemudian baru itu kita menggambar das. Jadi menggambar das itu diawali dengan mengetahui bahwa bentuk suatu das itu berupa kuali yang berukuran besar. Jadi kayak cekungan yang besar itu. Jadi artinya das itu suatu luasan untuk menampung air yang akan dialirkan ke sungai
Jadi menggambar das itu didahului dengan mencari ujung anak-anak sungai. Jadi paling ujung tadi ya, yang nomor 1 itu, terus terus sampai paling hilir. Kemudian ditarik garis dengan mengikuti kontur pada peta topografi. Kemudian di dalam sebuah das tidak boleh terdapat gunung. Ini yang mungkin juga penting, tidak boleh ada gunungnya. Maka suatu das dibatasi oleh punggung-punggung gunung. Jadi kalau misalnya nggak boleh ada gunung, berarti gunung itu menjadi batas dasnya. Contohnya seperti ini. Ini contoh data hujan. Nanti kalau kalian berhubungan dengan desain bangunan air, kalian bukan pasti, harus punya data hujan. Dan data hujan itu biasanya minimal itu kita menganalisis suatu data hujan itu 10 tahun. Minimal ya, bisa lebih. Jadi kalau misalnya kita pengen bangun tahun 2020, berarti 2020, 2019, 18, 17, dan seterusnya. Kita perlu curah hujan di tiap-tiap bulan, Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Dan di suatu das itu pasti data hujannya, curah hujannya kan ada di stasiun hujan. Stasiun hujannya itu biasanya nggak cuma satu, ada banyak, 2, 3, 4 kayak gitu. Ini curah hujan di stasiun, ini stasiun A misalnya, stasiun A, ini stasiun B, misalnya seperti itu. Eh, Kemudian dianalisis data hujannya, curah hujannya berapa, rata-rata maksimum. Jadi kalau menentukan curah hujan rata-rata itu bisa pakai rata-rata, bisa pakai poligon. Jadi misalnya kita hanya punya 2 stasiun hujan ya. Kalau hanya 2 berarti nggak apa-apa di rata-rata. Jadi kayak 102 ditambah 69 dibagi 2. Jadi sebenarnya ini bukan hasilnya ya, ini hanya contoh aja nih. Angkanya bukan seperti ini. Tapi kalau kita punya 2 stasiun hujan, curah hujan rata-ratanya tinggal 102 tambah 69 dibagi 2. Jadinya seperti itu. Nanti diurutkan dari minimum sampai maksimum di sini. Nah, ya karena rata-rata gampang sebenarnya, kita belajarnya pakai poligon aja. Kalau poligon itu lebih dari 2, jadi bisa minimal 3, bisa 4, 5 kayak gitu. Jadi saya harap juga sudah familiar dengan ini. Udah pernah analisis pakai Polygon Tizen belum sebelumnya? Udah ya harusnya. Kalau nggak salah sih semester kemarin. Jadi misalnya kita punya dasnya seperti ini. Oke, kita punya 3 stasiun hujan misalnya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Terus kita maksudnya hubungkan antara 3 stasiun hujan tadi, kemudian cari titik tengahnya, tarik tegak lurus. Kita akan mendapatkan 3 bagian das untuk Polygon Tizen. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita ada stasiun hujan 1, 2, 3, 4, luasnya berapa? Jadi luasnya itu pakai ini loh, segini itu. Biasanya sih lebih gampang pakai cat ya. Diarsir ini berapa luasnya, presentasenya berapa. Jadi misalnya ini 20%, 30%, ini 50% misalnya. Nanti dimasukkan ke sini, nanti totalnya ini harus 100%. Kemudian pengamatan per bobot adalah stasiun hujan ini misalnya data hujannya 20, di sini 30, di sini 40, di sini 50. Ini persennya berapa ya kira-kira? 20%, 50% dan seterusnya. Tinggal dikalikan aja nanti hasilnya berapa. Kemudian kita akan mendapatkan X ini adalah hujan rata-rata untuk daerah aliran sungai tersebut. Jadi setelah dapat ini semua, kita dapat hujan rata untuk daerah tersebut untuk bulan tertentu ini ya. Jadi misalnya kayak gini, contohnya di tahun 2016 itu kita punya curah hujan maksimum stasiun ini 160, stasiun B 67, stasiun C 3-nya 99. Dengan presentasinya segini ketika dihitung setelah dianalisis. Maka curah hujan di daerah tersebut di sini pada tahun 2016 adalah di bulan X misalnya 160 dikali 0,3, 67 dikali 0,35, 95, sorry 99 ya. 99 dikali 0,35. Dapat berapa gitu milimeter curah hujannya. Nah, setelah itu dari tahun 2004 sampai seterusnya kita punya curah hujan rata-ratanya baru diurutkan kembali kayak tadi. Ini juga sama kalau ini misalnya ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stasiun hujan. Jadi sama kita hubungin dulu aja. 1, kedua dihubungin ke 4,
ketiga, kelima kayak gitu. Setelah itu baru dicari titik tengahnya, tarik garis tegak lurus. Jadi lebih enak itu sebenarnya pakai cut ini sebenarnya. Tinggal di extend, 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 extend terus trim, 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 dapat luasnya berapa? Luas area hujan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini data hujannya di masing-masing stasiun. Ini kemudian areanya, luasannya berapa? Ini weighted rainfall. Jadi 10 dikali 0,22 sekian, 20 dikali 4,02 sekian dan seterusnya. Nah, kita punya hujan rata di daerah ini itu sekitar 31,1 mm setelah dianalisis semua ya. Nah, membaca data hujan maksimum. Jadi ini kita nanti lebih banyak menggunakan data online BMKG. Jadi kalau kita pengen tahu data hujan itu ya, data hujan di Jogja, di Jakarta, itu kita bisa pakai data hujan harian bulan maksimum itu dari data online bmkg.go.id. Itu bisa dicek sendiri kalau misalnya pengen lihat. Biasanya ada data hujannya seperti ini. Misalnya kita pengen nyari di bulan Januari gitu ya. Bulan Januari dapat data hujannya tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, untuk hujan harian bulan maksimum itu tinggal dicari aja yang paling maksimum berapa gitu kan. Ini 140 misalnya. Karena nggak ada lagi kan lebih tinggi dari 140. Berarti data hujan maksimum di bulan Januari stasiun X, daerah X adalah 140 mm dan seterusnya. Oke, ini kalau untuk analisis hitung-hitung ini mungkin di setelah UTS saja ya. Jadi ini masih dasar teori aja. Jadi untuk selanjutnya itu sebenarnya analisis frekuensi untuk data hujan nanti akhirnya kita dapat debit banjir. Cuma nanti ini kita setelah UTS saja masalah itu. Pengen apa ya? Oke, ini aja dulu. Yang ini deh, apa sih namanya? eh yang bisa dibayangin drainase. Kita bahas masalah drainase. Jadi kalau kita berbicara masalah drainase, kan kita awalnya perlu menghitung terlebih dahulu alias hujannya setelah kita menentukan dasnya di mana gitu kan. Nah, kita itu pengen setelah tadi yang tadi kita pengen bahas ya AS frekuensi dan seterusnya itu kita nanti akan mendapatkan curah hujan atau banjir itu di 2 tahunan, 5 tahunan sama 10 tahunan. Nah, untuk kapasitas saluran drainase itu untuk menampung atau mengalirkan debit maksimum yang dapat ditentukan berdasarkan urgensi area yang dilindungi. Jadi misalnya eh, untuk drainase itu biasanya kita menggunakan desain dengan debit banjir sekitar 10 sampai 25 tahunan. Oke, nanti ke depan kita akan bahas apa itu debit banjir 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan kayak gitu. Jadi untuk misalnya dalam satu daerah gitu kan, suatu das itu ya, suatu das itu kan nanti kita bisa ngitung data hujan atau debit banjirnya itu 2 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan sampai 1000 tahunan. Nah, kalau kita pengen mendesainnya itu drainase kayak maksimum cukup 25 tahunan deh. Tapi kalau kita misalnya mendesain bendungan gitu ya, itu kan nggak mungkin pakai 2 tahunan. Mungkin perlunya 100 tahunan, 500 tahunan kayak gitu. Kita bahas nanti. Jadi ini hanya eh, apa ya istilahnya contoh untuk yang bagian drainase dulu aja, yang masih yang paling kecil gitu lah skalanya. Kalau drainase berarti kita menghitungnya nanti sekitar debit banjirnya itu 2 tahunan, 5 tahunan sampai 10 tahunan. Nah, kemudian prinsip dasar perencanaan sistem drainase itu ya intinya adalah kita mengurangi genangan gitu kan. Kemudian pengaliran untuk pengeringan genangan dapat melalui saluran terbuka. Jadi kalau drainase kan pasti udah pernah lihat ya, bisa saluran terbuka kayak got gitu, atau gotnya berupa gorong-gorong, atau bisa berupa berupa pipa. Nah, kayak gini. Jadi misalnya kita pengen buat drainase kayak gini. Jadi pengen mengalirkan air dari lahan-lahan perumahan seperti itu bisa langsung melalui saluran terbuka drainasenya, atau kita pengen bikinnya tuh kayak gorong-gorong collector channel. Ini drainasenya berbentuknya trapesium ya ini. Nah, misalnya seperti ini. Drainase di kampus yang kecil seperti ini. Nah, kalau kita lihat drainase di wilayah perkotaan di saya lupa ini daerah mana. Intinya seperti ini. Dan drainase ini bisa digunakan sebagai sistem transportasi, itu juga bisa. Tergantung debit banjir perancangannya ya. Jadi kalau misalnya
drainasenya kecil seperti ini mungkin banjir rancangannya cuma 10-25 tahun. Tapi kalau misalnya seperti ini saya nggak yakin cuma 25 tahunan. Itu mungkin bisa sampai 50 sampai 100 tahunan ini debit banjir yang digunakan. Oke, untuk debit banjir perencanaan drainase itu kan biasanya ini ya, dasnya kecil. Kalau dasnya kecil itu kita bisa pakai rumusnya ini aja, debitnya itu. Q sama dengan 0,278 CIA. C-nya itu koefisien aliran permukaan, pasti udah pernah dengar ya. Runoff coefficient itu misalnya di bisnis perkotaan itu nilainya segini. Perumahan, industri, perkerasan, halaman, dan lain sebagainya. I-nya itu intensitas hujan. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara menghitung intensitas hujan. Setelah itu luas DTA, luas daerah tangkapan air, itu seberapa. Itu biasanya kita menggunakannya metode rasional. Itu kalau luasnya dikit, luasnya kecil ya, maksudnya subdasnya itu kecil, kita bisa pakai ini. Tapi kalau subdasnya besar, itu kita perlu menggunakan hidrograf satuan sintesis. Nanti ada cara ngitungnya. Itu ada banyak, Nakayasu, Gamma 1, apa lagi ya? ITB 1, ITB 2, itu ada banyak cara ngitungnya nanti. Terus ini koefisien udah. Nah, untuk eh intensitas hujan itu kita nanti pakai rumus ini Mononobe. Jadi R24 itu hujan harian. Tadi kan kita udah bahas ya masalah hujan harian itu, hujan harian maksimum itu. R24 per 24 dikalikan 24 per T, T itu adalah durasi atau jam, dipangkatkan 2/3. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk R24 ini, R24 untuk kala ulang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu pasti beda-beda. Nanti kita akan belajar juga cara ngitungnya itu seperti apa. Jadi tadi data hujan yang kita hitung ya setelah dari Thiessen, poligon Thiessen itu kan kita dapat misalnya 30 mm. Setelah itu kita analisis menggunakan metode yang lain agar kita mendapatkan data hujannya itu di kala ulang yang beda-beda. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 100 tahun, bahkan sampai 1000 tahun nanti. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari yang namanya waktu konsentrasi. Jadi kita L itu panjang lereng, di das itu berapa, S itu kemiringan lerengnya berapa. Jadi misalnya kita punya TC-nya itu misalnya berapa ya? Setengah jam misalnya. Jadi kalau misalnya TC setengah jam itu kan 30 menit. 30 menit ke arah sana. Terus kita pengen mendesain namanya drainase mungkin di kota Jogja misalnya kita pakai yang 25 tahun. 25 tahun kan berarti kan di daerah sini ya, di titik garis ini. Terus kita tarik ke arah kiri. Berarti kita dapat angka 100. Berarti intensitas hujannya untuk kita analisis nanti adalah 100 mm per jam. Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita punya luas daerah untuk drainase itu 20 hektar. Hujan hariannya yang kalau ulang 5 tahun itu 115,5. Waktu konsentrasinya 30 menit, run off-nya diperkirakan 0,85. Untuk run off ini kan bisa diestimasinya itu dalam satu daerah, satu das itu kan beda-beda ya. Mana itu di run off. Nah ini, misalnya daerah Jogja atau di kampus Jogja, di kampus UGM ini kan pasti ada yang digunakan sebagai gedung. Gedung itu biasanya koefisiennya beda. Ada juga ruangan terbuka mungkin taman itu juga berbeda. Nah, mungkin itu bisa dikombinasi, misalnya luas perumahannya sekian persen, dikalikan C, hasilnya berapa, kemudian ada taman, dikalikan C, persennya berapa, nanti dapat C akhir. Jadi mungkin C akhirnya mungkin angkanya nggak seperti tabel ini, bisa 0,71, 0,65, 0,78, kayak gitu. Ini tergantung untuk untuk lebih pasnya. Oke, jadi setelah run off dapat, kita untuk menonop I intensitas hujan itu kan ini ya, R24 itu 115,5 per 24, 24 dikali TC, dikali T setengah 64 mm per jam. Jadi intensitas hujan dari data ini adalah 64 mm per jam. Nah, debitnya berapa? Debit kalau ulang maksimum 5 tahun. Tinggal itu aja C dikali I dikali A. C-nya 5 tahun ya. Ini debit kalau ulang 5 tahun. Berarti intensitas hujannya juga harus 5 tahun. Berarti C-nya 0,85 dikalikan I dikalikan A. Dapatnya sekitar 3 meter kubik per second. Nah, dari data ini, data debit itu
Ini udah selesai ya, kita dapat data debitnya. Mana tadi? Jadi dari data debit tadi mana ya? Wait. Jadi setelah kita menganalisis menggunakan metode rasional, ya tadi untuk menentukan debit dalam satu das itu kita punya dua metode. Metode yang dasnya luasnya kecil, luasnya besar. Kalau kecil itu cukup rasional. Rasional yang Q sama dengan CIA. Nah, kalau besar itu kita bisa pakai hidrograf satuan sintesis, HSS. Satuan sintesis, HSS itu bisa Nakayasu, kemudian apalagi ya, ada banyak, Gamma satu, terus ITB satu, Snyder, itu udah banyak parameternya. Nah, tadi kan kita dapat Q-nya kan, Q-nya berapa? Dari rasional tadi. Misalnya tadi 3 meter kubik per second. Ya udah dari sini kita tinggal menganalisis hidrolika drainase seperti yang di mata kuliah mekanika fluida hidrolika dulu. Berapa dimensinya ini dari debit yang diketahui. Jadi misalnya kita pengen, oh kita ternyata punya lebarnya cuma segini nih. Ya tinggal dihitung aja nanti kedalamannya perlu berapa dan lain sebagainya. Ini ya tinggal itu aja kalau masalah perencanaan drainase. Kalau berbicara masalah perencanaan bendungan pasti beda lagi caranya ngitungnya gimana kayak gitu. Intinya adalah hitungan paling pertama dari desain bangunan air ataupun redesign atau dalam skala O dan M seperti itu kita perlu menentukan berapa debitnya. Berapa debitnya, setelah itu baru kita mau ngapa-ngapain dengan debit ini bisa. Yang penting kalau kita udah dapat debit ini, kita pengen bangun bendungan, pengen bangun irigasi, drainase, embung dan sebagainya itu bisa. Yang penting sudah sampai sini saja sebenarnya. Oke, ini apa ya ini? Oh ini kasusnya aja misalnya. Ini kasus di Kalibelik. Ini saya pernah bahas juga kayak di beberapa forum ya. Kalau teman-teman juga pernah ikut. Jadi kita akan membandingkan kapasitas kondisi existing dengan kayak redesign Kalibelik. Kalibelik itu ya ini ada videonya kayaknya. Harusnya bisa diputar ini. Oke, ini banjirnya. Bisa dilihat ya. Jadi ini tampungan ini ya, apa namanya, kapasitas salurannya itu segini. Dan ini udah sampai rumah itu loh, sampai rumah. Yang menyebabkan juga pasti banyak. Mungkin dulunya nggak banjir kan, tapi dengan adanya pertumbuhan penduduk, terus mungkin ada pembangunan perumahan, akhirnya yang kapasitas salurannya udah direncanakan mungkin sudah sekian, gara-gara ada pembangunan di sekitarnya, jadi sempit kan, akhirnya banjir seperti ini. Jadi harusnya sebagai ini ya, kita tidak bisa menyalahkan alamnya karena seharusnya kita yang menyesuaikan dengan mereka. Jadi misalnya kalau ini volume banjirnya udah dianalisis hasilnya segini, harusnya disediakan kapasitasnya juga harus sesuai dengan ini debit banjirnya. Jadi ya, jangan mengira bahwa oh ternyata musim kemarau nggak banjir nih. Ya kan kita lihatnya musim kemarau kan, akhirnya mungkin banyak yang berpandangan bahwa oh nggak apa deh dibangun di sini. Padahal ternyata ketika musim hujan ya gila akibatnya ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan climate change. Dulu dulu kayaknya tuh mungkin tidak sering terjadi banjir mungkin ya. Mungkin sekitar tahun sekian 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 gitu akhirnya pertumbuhan penduduk banyak, akhirnya kapasitasnya yang dulunya lebar jadi sempit dan akhirnya seperti ini. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita pengen memitigasi bagaimana kedepannya itu
nggak kayak gini loh istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai gini, udah pemukiman penduduk padat, jadi kita nggak hanya berhubungan dengan konflik climate change ya. Jadi apa ya istilahnya? Kita nggak hanya berhubungan dengan iklim climate change. Jadi kalau udah kayak gini, musuh kita ada dua musuh, musuh bukan musuh sih, hal-hal yang perlu dihadapi oleh insinyur sipil basah itu ada dua akhirnya. Yang pertama adalah alam natural, kita perlu menganalisis climate change dan sebagainya. Yang kedua kita perlu yang namanya konflik sosial. Pasti ada yang namanya konflik horizontal, konflik vertikal. Kalau misalnya, oh ternyata setelah dianalisis kapasitas salurannya perlu diperlebar nih. Kalau diperlebar kan udah ada rumah-rumah ini mau diapain ini? Kita perlu yang namanya konflik sosial lagi, kayak gitu. Ini bisa diputar gak ya? Kayaknya bisa deh. Sorry. Ini lokasinya di sini, di sekitar sini. Harusnya kemarin waktu acara apa ya itu yang creation waktu tahun kemarin itu kayak kalau nggak salah di sini kan areanya. Ya inilah. Jadi kalau area kapasitas saluran itu nggak terlalu besar. Bisa dilihat di sini. Nggak terlalu besar salurannya itu. Jadi kalau misalnya perlu diperlebar, udah mentok di rumah orang ini. Apakah pemerintah mau ganti rugi atau dan sebagainya? Ya perlu diselesaikan juga selain permasalahan itu. Jadi kalau udah berbicara masalah banjir di pemukiman padat, perkotaan seperti itu, permasalahannya ada banyak, udah kompleks itu. Nah kayak gini bentuknya, yang perlu mungkin diperlebar dan lain sebagainya, udah banyak pemukiman penduduk, konfliknya akan tambah banyak selain konflik banjir nanti. Oke kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya saya perlu gambarkan secara singkat ya. Jadi tadi kita udah jelaskan bagaimana kita perlu menganalisis hidrologi terlebih dahulu, climate change. Baru itu kita menentukan daerah tangkapan air. Itu bisa juga pakai Google Earth. Kalau misalnya udah kepepet gak dapet peta bagus tunnel kayak gitu. Jadi ini kali blik yang akan kita analisis ya. Jadi kita menentukan terlebih dahulu sungainya di sini. Baru kita gambar dasnya. Nah, das ini kemudian ada sub-sub DTA-nya, sub-sub DTA. Nah, sub DTA itu nanti ada mana berapa ini? Ada 13 kalau nggak salah. Ditentukan luasnya berapa, luasnya berapa, luasnya berapa. Ini luas. Kemudian kita nanti masuk ke crash nanti deh kita bahas ini. Habis itu intensitas hujan. Jadi kita punya waktu konsentrasi TC-nya tadi ya. TC tadi dengan panjang sungainya sekian dan seterusnya kita dapat TC-nya itu 41 menit. Nah, setelah itu dianalisis karena ini daerahnya itu nggak terlalu besar kita menganalisisnya, cuman daerah sini kita bisa memakai metode rasional. Metode rasional itu tadi rumusnya Q sama dengan CIA. Kita punya luas A-nya itu berapa, C-nya ini estimasinya oke lah permukiman penduduk padat. Oke 0,9 I think it's enough. Oke 0,9 semua misalnya. Kemudian I-nya 81,32. Kan tadi kita udah dapat ya. TC-nya 41 menit. 41 menit adalah di sini sekitar di sini deh 41. Terus kita pengen dapatnya berapa tadi nih? 81,32. Misalnya kita pengen membuat kapasitas salurannya itu di Kalaulang banjir 5 tahun misalnya. Jadi tinggal ditarik ke atas, tarik ke kiri misalnya. Sekitar sinilah 81-an misalnya. Oh, ini kayaknya 10 tahunan deh. 10 tahun aja, 10 tahun. Berarti di biru ini ya, di biru ini ke kiri sekitar ini. 81,32. Dapat debitnya semua kan? Stress dapat. Nah, setelah itu debit ini akan mengantarkan kita pada nanti pemodelan Hecrasnya. Oke, intinya kita dapat debitnya dulu. Untuk pemodel Hecras kayaknya gampang lah nanti bisa.
Jadi ini kita berbicara masalah kondisi existing terlebih dahulu ya. Kita kondisi existing dengan banjir kala ulang 10 tahunan. Ya kayak gini, kalau kita dalam kondisi banjir, hujan full kayak gini, penuh, bukan penuh lagi, udah melimpah banyak. Jadi ini sungainya di sini ya, kapasitasnya, mungkin ini pemukiman penduduk kali, udah gambarnya kayak gini. Nah ini udah mentok ini, gorong-gorongnya. Ya, ini mungkin ada sedikit yang nggak melimpas tapi udah paling mentok juga ini. Ini apalagi udah di atas jembatan tadi kan, ada videonya tadi, sudah kayak gitu. Ini apalagi udah melimpas, mentok, 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 mentok semuanya. Udah banjir, udah nggak bisa diapa-apain lagi, terus kecuali perlu dilakukan mitigasi. Hasilnya mungkin salah satunya ada banyak sebenarnya cara mitigasinya. Cuman ini kan kita berbicara masalah hidrolika ya. Kita mungkin pengen memperlebar kapasitas penampangnya, diperlebar seperti apa kayak gitu kan. Jadi misalnya kita lebarnya penambahannya 2 meter. 2 meter di kiri kanan dengan debit yang sama. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain debit kan. Karena kita yang harus menyesuaikan debit yang terjadi. Jadi kita hanya menyesuaikan kapasitasnya berapa. Jadi kayak gini. Jadi awalnya seperti ini. Setelah diperlebar, oh kayaknya bisa nih nggak banjir. Kayaknya ya masih pemodelan kan ini. Perlu divalidasi nanti. Ini harusnya sampai sini ya jembatannya. Awalnya melimpas, oh ternyata udah di bawah jembatan nih kalau diperlebar. Tuh, kemudian intinya ketika diperlebar, seluruh volume tambungannya sudah tidak melimpas. Meskipun ada beberapa yang masih di bagian sini kan mungkin kapasitasnya ini kan kecil banget kan ini. Kalaupun diperlebar dikit, ya mungkin banjirnya berkurangnya juga dikit. Ini juga perlu diperlebar lagi harusnya. Jadi mungkin di titik A, titik 1, titik 2 mungkin perlebarannya agak beda-beda. Kalau misalnya pengen kayak gitu. Mungkin ini yang ini diperlebarnya nggak 2 meter kali ya, mungkin sekitar 2,5 meter atau 3 meter kali, mungkin bisa sampai sini airnya. Kayak gitu, seperti ini, intinya seperti itu. Ini kondisi before after, before after, before after. Jadi mungkin apa ya ini? Jadi kalau teman-teman tahu, jadi sebenarnya apa namanya Hikras ini itu menjadi alat utama untuk perencanaan drainase. Jadi ketika saya sharing itu ya dengan teman-teman yang sedang eh, bekerja sebagai konsultan di Jakarta kayak gitu, ketika mereka ada pekerjaan proyek drainase apa-apa, ya apa namanya kunci utamanya cuma dua. Kita bisa menganalisis banjir, debit banjir itu berapa Q-nya, terus kita udah bisa menganalisis hidrolikanya pakai Hikras. Dapat ini udah. Dan dari sini juga banyak banyak TA yang bermunculan juga itu juga bisa. Kalau teman-teman lihat di ITB, UI, itu ya alurnya kayak gitu. Kalau kita pengen melakukan suatu perencanaan kapasitas drainase, melakukan operation maintenance dan lain sebagainya, alurnya seperti itu, hidrologi, terus das, hidrologi, udah tinggal hidrolikanya. Dan hidrolika ini ada banyak. Kalau misalnya pengen irigasi bisa, bisa drainase bisa dan lain sebagainya. Intinya cuma ini. Kalau berbicara masalah TA bangunan air ya, alur besarnya cuma ini, alur besarnya cuma ini. Terus apa lagi ya? Jadi kalau Hekras itu kan pemodelan ya. Kita tuh pengen memodelkan suatu kondisi yang ideal. Jadi misalnya tadi kapasitas salurannya kan cuma misalnya 2 meter. Oh ternyata banjir. Kita pengen tahu nih kalau misalnya jadi 4 meter, apakah banjirnya bisa surut? Nah, yang namanya dengan model itu kita bisa memprediksi. Kan kita nggak perlu untuk membangun atau memperlebar 4 meter dulu kan, baru kita lihat, oh ternyata kurang nih kayak gitu. Jadi bisa dari model itu, pemodelan itu bisa yang namanya menghemat hemat hemat waktu, hemat biaya karena kita tidak istilahnya kita sebagai ini ya policy maker itu istilahnya ada kalau kita berbicara kita berada di suatu instansi pemerintahan, kita pengen membuat kebijakan kan dalam 1 tahun itu. Misalnya kita ternyata ada kebijakan perbaikan
atau operasi maintenance-nya infrastruktur airnya mungkin drainase atau embung atau perlebar seperti apa drainasenya itu kan perlu analisis terlebih dahulu kan. Alurnya juga sama pastinya. Kita punya das, hidrologi, hidrolika. Mungkin di hidrolika ini bisa banyak misalnya modeling kayak gitu. Udah intinya cuma itu aja kalau kita berbicara masalah eh, desain bangunan air ya. Kita punya das, hidrologi, hidrolika dan seterusnya. Tinggal ya modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan aja sebenarnya. Kayak gitu. Apa lagi ya? Oke, manualnya dulu. Yang tadi udah gimana perencanaan saluran. Ini yang paling basic ya, harusnya udah tahu juga di mata kuliah sebelumnya. Di awal-awal harusnya. Jadi kalau perencanaan saluran itu kan ada banyak jenisnya kan. Ada rectangle, kotak seperti itu. Trapezoid, triangle, circle kayak gitu. Nah, sebenarnya ini sebagai dasar itu mengapa kita perlu mempelajari ini karena nanti ketika di construction industry gitu ya, di industri atau proyek-proyek kayak gitu kan kita nggak mungkin langsung apa namanya semuanya berbasis rumus kayak gitu kan. Itu pasti kebanyakan langsung ke pemodelan, ke Hecras, ke GeoStudio kayak gitu. Jadi kayak kemarin safety factor kita menggunakan metode slice itu sebenarnya udah otomatis ada di GeoStudio. Cuman kita kan perlu tahu kan apa dasar dari GeoStudio melakukan safety factor analysis ya gitu. Kayak gini lah, kalau kalian bermain Excel, itu kan udah ada penjumlahnya masing-masing ya. 5 tambah 6, 10 tambah sekian, itu kan otomatis dikerjakan oleh Excel. Tapi kalau kita nggak tahu basicnya apa namanya teorinya seperti apa, itu kita akan bingung. Kita kayak dikasih suatu alat kayak gitu, tapi kita nggak tahu cara bacanya seperti apa. Kita nggak tahu cara gunanya seperti apa. Sama kayak gini, sama Hecras. Hecras itu basicnya adalah hidrolika. Kita kalau udah tahu paham maksud dari perencanaan saluran menggunakan rumus-rumus ini, ya kalau gunain Hecras gampang-gampang aja. Sama kayak safety factor kemarin, safety factor kemudian seepage kayak gitu kan. Itu kan otomatis kan sebenarnya ketika dikerjakan oleh GeoStudio. Tapi kan kita perlu melakukan atau mengetahui dasar teori terlebih dahulu. Kalau kita nggak punya dasar teori, itu kalau dikasih software itu kayak apa ya istilahnya? Ya kita bakal banyak banyak sekali melakukan salah interpretasi karena software itu banyak sekali yang merupakan penurunan dari rumus-rumusnya gitu. Intinya kayak gitu. Oke, mungkin lanjut aja ini, mungkin singkat aja ya untuk perencanaan saluran. Jadi kalau perencanaan saluran untuk luasnya, oh sorry dikenalin dulu aja simbol-simbolnya. Kalau BW itu lebar dasar itu paling bawah ini ya. Terus kemudian yang B itu lebar bagian atas. Itu kan beda-beda ya. Kalau rectangle ya sama lah kayak BW. Trapezoid B, triangle B-nya kayak gini, circle B-nya di sini. Jadi ini misalnya kayak gorong-gorong. Terus kemudian Y itu tinggi, tinggi air, bukan tinggi salurannya ya, tinggi air. Ini tingginya seperti ini, Y-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Nah, udah ini tinggal rumus-rumus ini tinggal digunain aja sebenarnya. Kan rumusnya pasti sama kan seperti ini. Misalnya area, kita pengen melihat area dari rectangle kan gampang lah BW dikali Y. Kemudian trapesium gampang. Z itu kemiringan. Segitiga gampang juga, circle kayak gini. Istilahnya ini tinggal digunain aja. Untuk weighted perimeter itu perimeter basah, keliling basah kan gampang juga kan. BW plus 2Y, BW plus sekian-sekian. Ini tinggal disesuaikan aja dengan simbol-simbol di sini. Radius itu berarti kan P, oh sorry, A per P. R sama dengan A per P kan, A per P tinggal dibagi-bagi aja. Top boot itu lebar atas itu ini, lebar atas B-nya itu apa? Kalau B itu kan sama dengan BW kalau rectangle. Kalau trapezoid, B-nya itu adalah BW plus 2ZY. Kalau B-nya triangle adalah 2ZY dan seterusnya. Nah, kemudian untuk melakukan suatu prediksi ya. Jadi kita nanti akhir pada slide ini nanti kita pengen memprediksi suatu kedalaman air minimum. Jadi ada integrasi ini.
Jadi ini sebenarnya udah ada penurunannya, cuman tinggal pakai aja sebenarnya. Jadi ini ada parameter 1 itu area, parameter 2 itu keliling basah, parameter 3 hydraulic radius R, parameter 4 top width, parameter 5 ini 2DR dan seterusnya. Oke. Contohnya aja deh. Kan kalau kita berbicara masalah debit yang pakai Manning kan kayak gini kan. Pasti masih familiar kan? Manningnya seperti ini. Terus nanti kita butuh ini juga untuk memprediksi kedalaman air. Untuk memprediksi kedalaman air kita perlu yang namanya YC plus 1 kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini. Kita pengen calculate the flow depth, jadi kedalaman aliran dalam 2 foot wide rectangle. Jadi lebarnya itu 2 feet. Kemudian N-nya, Manning-nya 0,015. Kemudian kemiringan salurannya 0,025, debitnya adalah 9,26. Nah, kalau misalnya belum diketahui debitnya berapa, kita kembali lagi ke yang tadi. Kita perlu namanya DAS, perlu analisis hidrologi. Kalau daerahnya kecil pakai rasional, kalau daerahnya besar pakai hidrograf satuan sintesis. Oke, jadi seperti ini. Debitnya seperti ini 1,49 per N S0 setengah AR pangkat 2/3. Jadi ini apa ya, rectangular kan? Rectangular berarti tinggal dimasukin aja rumus yang tadi. A-nya BW dikali Y, R-nya BWY per BW plus 2Y. Intinya nantinya AR2 pangkat 2/3 ini udah jadi ini. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya aja. Hasilnya untuk KJ akhirnya jadi seperti ini. Oke, itu parameter satunya. Parameter yang kedua kita punya ini. Yang tadi ya, yang paling akhir ini 2DR dan seterusnya. Itu kan rumusnya udah ada untuk rectangle seperti ini. Tinggal dimasukin angka-angkanya, kita dapat rumus ini adalah ini. Nah, untuk menggunakan atau mencari memprediksi kedalaman air, kita perlu yang namanya metode Newton. Metode Newton ini harusnya udah ada di matematika, udah ada di mekanika fluida harusnya ya. Tapi rumusnya seperti ini. Kita pakai rumus yang ini. Kedalaman air menggunakan Newton method. Newton method. Oke, rumusnya ini udah tinggal dimasukin aja tadi. YC plus 1 sama dengan YC min 1 min 9 min 9,26 per KJ YC 1 plus YC. Ini tadi udah ada angkanya 1,67 plus YC. Jadi tinggal disubstitusi sebenarnya angka-angka ini tadi. Nah, setelah itu kita bikin tabel iterasi. Iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Jadi untuk YC ini adalah saya liatin contoh Excelnya deh. Misalnya mana ya? Kayak gini. Jadi setelah kita dapat rumusnya, rumus ini ya, Q. Rumus Q itu yang tadi itu mana sih? Rumus Q itu yang ini. Rumus Q itu yang itu. 31,41 dan seterusnya. Nah, untuk rumus Y itu rumus YC yang ini. Yang dari sini. Y sama dengan 1 min 9,26 bla 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 bla. Udah tinggal di drop ke bawah aja nanti hasilnya berapa. Dan untuk iterasi yang pertama itu bebas nilainya berapa. Misalnya cuma 5 misalnya. Udah hasilnya pasti akan sama. Hasilnya nanti kita lihat ya dari yang 5 jadi 0,57. Debitnya itu maksimum 9,26. Jadi untuk menentukan kedalaman airnya berapa, Y-nya berapa, itu harus tahu nanti ketika udah debitnya sekian, itu harus stabil nilainya. Misalnya kita trialnya angka pertama 100. Pasti akan sama 0,57 hasilnya. Berapapun hasilnya pasti akan sama. 0,5 deh. Pasti akan sama hasilnya. 0,3 pasti akan sama hasilnya. Berapa lagi 20 bebas angkanya berapa? Sorry. Gini misalnya angkanya bebas ya. Pasti angkanya akan sama.
Berapapun angkanya di awal ini, kalau rumusnya udah benar, YJ sama Q itu pasti nanti dapatnya segini. Berarti jawaban soal tadi adalah dengan debit 9,26, mana tadi ya? Oh ini. Dengan debitnya 9,26, itu kedalaman airnya akan dengan karakteristik hidrolisnya seperti itu, kedalaman airnya adalah 0,57. Jadi saya lupa satuannya, kalau nggak feet meter ya. Jadi entah kalian ngisinya berapapun hasilnya akan tetap sama ini. 0,57. Kalau udah yang penting rumusnya sama aja. Kalau misalnya udah sama, udah bener, berarti itu udah bener. Caranya untuk memprediksi kedalaman aliran seperti itu. Itu untuk yang manual ya, manual. Manualnya seperti itu. Oh, dan nanti ketika udah paham masalah ini, itu tinggal ke Hecrasnya. Dan Hecrasnya sebenarnya sudah ada panduannya ya, udah ada panduan nanti kalian tinggal mengikuti aja gimana caranya, cara bikinnya. Jadi saya sudah bikin videonya, video cara bikinnya dari modul ini ya. Jadi nanti akan saya kasih modul ini, akan saya kasih videonya. Jadi misalnya ada sungai seperti ini ya, sungai seperti ini, terus salurannya seperti ini, panjangnya sekian, kemiringan sekian, mainnya sekian, nanti hasilnya seperti apa. Jadi tinggal diikuti aja sebenarnya di modul ini tuh gampang banget malah. Jadi saran saya adalah ketika sebelum masuk ke soal yang lebih kompleks atau soal-soal yang mungkin dimodifikasi kayak gitu, kalian mencobanya pakai modul ini aja dari video-video aja. Kalau misalnya udah bisa running, berarti untuk kasus-kasus apapun bisa. Karena untuk yang eh, metode dasar ini kan kita udah tahu kan apa namanya, nanti kalau misalnya ada salah, salahnya di mana, kurangnya apa kayak gitu. Oke, ini saya sudah ada videonya nanti, udah ada videonya, udah ada modulnya, berarti nanti tinggal teman-teman ikutin aja kalau misalnya ada apa namanya instruksi untuk membuat seperti ini. Kayak gitu, terus yes. Mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak? Ini lebih banyak ke ini harusnya ya apa namanya trialnya. Soalnya kalau apa namanya aplikasi kemudian teknis seperti ini kalau nggak pakai trial nggak bisa. Izin bertanya, Pak. Yes. Eh, mau nanya, tadi kan waktu di Sungai Belik itu tadi kan ditentuin sub DTA-nya ya, Pak. Nah, itu Yes. untuk penentuan sub DTA-nya itu ada parameternya nggak sih, Pak? Ya kalau di perkotaan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin ya. Ini kan di perkotaan terus apa namanya terus terlihat maksudnya sungainya kan cuma sungai utama, yang lain kayaknya cuma drainase kecil-kecil gitu kan. Nah, untuk pembagian sub DTA ini bisa memakai batas administrasi, cuman itu kurang kurang pas sebenarnya. Atau pakai kontur yang terdekat deh, maksudnya kontur yang kemungkinan lebih tinggi itu menjadi batas DTA-nya di sini. Tapi untuk yang batas DTA kecil-kecil ini itu bisa pakai batas administrasinya. Jadi ini kan kayaknya batas-batas administrasi ya kayaknya. Di bagian sorry di bagian sini. Nah ini kayaknya kan batas administrasi ini kita punya sub DTA ini. Yang penting adalah sebagai batasnya itu sungainya kayak gini. Ini kayak juga batas administrasi ini masih. Jadi untuk kasus-kasus yang di urban areas itu sebenarnya pendekatannya bisa pakai seperti itu. Cuman kalau lebih baiknya itu pakai kontur yang ada di peta topografinya. Peta topografi. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan?